Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mutia Arini dengan NIM PO 713402100058. Saya dari kelas 1B Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Alpari Nopindra, Eskom MPD. Ditonton ya. Filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada awalnya, kajian filsafat lahir di Andalusia yang lebih dikenal dengan Yunani, di mana disinilah lahir para filsuf hebat seperti Plato, Thukydides, dan Aristoteles, yang selanjutnya menjadi inspirasi bagi para filsuf di belahan bumi lainnya. Di dalam kajian filsafat, terdapat ilmu dasar yang digunakan yang dikenal dengan istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani dari kata onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Maka, ontologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai keberadaan. Ontologi sendiri adalah cabang dari ilmu filsafat tentang sifat atau wujud atau fenomena yang ingin diketahui manusia. Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa ontologi filsafat membahas tentang hakikat filsafat dan struktur filsafat. Epistemologi sering dikenal sebagai teori pengetahuan. Kata ini juga berasal dari bahasa Yunani dari kata episteme yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Maka, secara keseluruhan, epistemologi bisa berarti ilmu tentang bagaimana cara seorang ilmuwan membangun ilmunya. Aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani dari kata axios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Maka, dari penggabungan dua kata ini, aksiologi berarti ilmu tentang nilai. Dengan aksiologi, kita mempelajari tentang apa guna dari ilmu pengetahuan yang didapatkan atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan, seperti misalnya nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Dari pengertian ketiga cabang kajian filsafat di atas, kita bisa mengetahui bahwa ketiga cabang ilmu ini saling melengkapi satu sama lain. Jika ontologi mempelajari hakikat keberadaan sesuatu atau fenomena apa yang ingin diketahui oleh manusia, maka epistemologi akan mempelajari bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang fenomena tersebut. Selanjutnya, aksiologi akan menjelaskan mengenai guna atau fungsi dari pengetahuan yang diperoleh itu. Contoh kasus ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contoh dari ontologi misalnya ontologi rumah. Di zaman sekarang begitu banyak model dari bentuk dari rumah. Di tengah begitu banyak bentuk atau model-model rumah, namun ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa apa yang kita lihat adalah rumah meskipun dari segi bentuknya sudah banyak berubah. Sebelumnya sudah dibahas bahwa epistemologi adalah cara manusia dalam memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Maka, jika kita membahas mengenai rumah yang sebelumnya, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai rumah? Apa saja yang kita lihat sehingga kita mengetahui bahwa benda yang kita lihat adalah benar-benar rumah? Misalnya, melihat dari fungsinya, lokasinya, ataupun tolak ukur lainnya. Jika kita masih membahas mengenai ilmu pengetahuan tentang rumah seperti sebelumnya, maka dengan aksiologi kita mencoba untuk mengetahui apakah rumah memberi manfaat atau tidak untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dengan kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah rumah, kita bisa lebih mudah untuk menentukan di mana kita akan tinggal, tempat seperti apa yang nyaman untuk kita, dan kita bisa mengenali bahwa rumah itu adalah komponen yang penting untuk kebahagiaan keluarga kita sehari-hari.
Contoh kasus ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang disebutkan sebelumnya mungkin merupakan contoh kasus yang dapat kita temukan sehari-hari dalam bentuk yang paling sederhana. Masih ada banyak lagi kasus lainnya yang sedikit lebih kompleks dan membutuhkan kajian atau pemikiran yang lebih mendalam. Misalnya saja, kita bisa mencoba merenungi bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang ada dalam contoh filsafat Pancasila.